Halo semua, video ini tentang 15 turnamen badminton tertua di dunia yang masih aktif sampai saat ini. Kita mulai dari urutan 15. Di urutan ke-15 ada Indonesia Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1982 di Jakarta dan langsung menghadirkan para pemain top dunia. Memasuki era modern, Indonesia Open mengalami peningkatan status yang sangat signifikan. Pada tahun 2007, turnamen ini resmi masuk ke dalam rangkaian BWF Super Series, yang merupakan level elit dunia saat itu. Kemudian, pada tahun 2011, statusnya kembali meningkat menjadi Super Series Premier, menempatkannya sebagai salah satu turnamen paling bergengsi di dunia. Perubahan besar terjadi pada tahun 2018, ketika BWF memperkenalkan sistem baru bernama BWF World Tour. Dalam sistem ini, Indonesia Open masuk ke dalam kategori Super 1000, level tertinggi dalam struktur turnamen bulu tangkis dunia. Saat ini, Indonesia Open menjadi salah satu turnamen paling prestisius, dengan total hadiah mencapai lebih dari 1,4 juta dolar Amerika Serikat. Tidak hanya soal hadiah dan level, Indonesia Open juga dikenal karena atmosfernya yang luar biasa. Banyak pemain dunia menyebut bahwa bermain di Istora Senayan adalah salah satu pengalaman paling menegangkan sekaligus paling berkesan dalam karier mereka. Dari awalnya sebagai turnamen nasional yang berkembang, hingga kini menjadi panggung elit dunia, Indonesia Open telah menjelma menjadi simbol kebanggaan bulu tangkis Indonesia di mata dunia. Di urutan ke-14 ada Japan Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1982 dan menjadi salah satu penanda penting kebangkitan bulu tangkis di Asia Timur. Selain itu, Japan Open juga mencatat dominasi beberapa pemain besar dalam sejarahnya. Berbeda dengan turnamen-turnamen Eropa yang lebih dulu berkembang, Japan Open hadir di era ketika kekuatan bulu tangkis mulai bergeser ke Asia. Dalam perjalanannya, Japan Open terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kalender turnamen internasional. Memasuki era modern, turnamen ini mengalami peningkatan status yang signifikan. Japan Open sempat menjadi bagian dari BWF Super Series sebelum akhirnya masuk ke dalam sistem BWF World Tour. Saat ini, Japan Open berada di kategori Super 750, menjadikannya salah satu turnamen elit dunia yang selalu diikuti pemain-pemain terbaik dunia. Di urutan ke-13 ada Canada Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1957 dan menjadi salah satu turnamen bulu tangkis tertua di kawasan Amerika Utara. Pada edisi perdananya, gelar juara diraih oleh David Fraser McTaggart di tunggal putra dan Judy Devlin di tunggal putri, dengan dominasi Amerika Serikat di sektor ganda. Pada masa awalnya, Canada Open menjadi panggung penting bagi pemain Amerika dan Eropa, sebelum akhirnya dominasi beralih ke Asia. Kini, Canada Open menjadi bagian dari BWF World Tour dan tetap berperan penting sebagai ajang pengumpulan poin dunia. Di urutan ke-12 ada Uber Cup. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1956 sampai 1957 dan merupakan kejuaraan dunia beregu putri. Piala Uber dinamai mantan pemain bulu tangkis wanita Inggris, Betty Uber, yang pada tahun 1950 memiliki ide untuk menyelenggarakan acara wanita yang mirip dengan pria. Pada edisi perdananya, gelar juara diraih oleh Amerika Serikat yang saat itu menjadi salah satu kekuatan utama bulu tangkis dunia. Menariknya, Uber Cup menjadi simbol awal persaingan internasional di sektor putri. Seiring waktu, dominasi beralih ke Asia, terutama Cina, yang menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Selain itu, negara-negara seperti Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan juga menjadi pesaing kuat. Berbeda dengan turnamen individu, Uber Cup menghadirkan emosi yang lebih besar karena membawa nama negara. Di urutan ke-11 ada Swiss Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1955. Pada edisi awalnya, pemain-pemain Eropa mendominasi turnamen ini sebelum akhirnya Asia mengambil alih dominasi. Saat ini, turnamen ini berada di kategori Super 300, menjadikannya salah satu turnamen penting dalam kalender internasional. Dari awal kemunculannya di tahun 1955, Swiss Open menjadi salah satu turnamen klasik yang menjaga tradisi bulu tangkis Eropa. Di urutan ke-10 ada German Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1955 dan menjadi salah satu turnamen penting di kawasan Eropa. Menariknya, pada edisi perdana tahun 1955, atlet asal Malaysia Eddie Chung dan saudaranya David Chung menguasai 3 sektor yang mereka ikuti.
Seiring waktu, turnamen ini berkembang dan tetap menjadi bagian dari kalender internasional. Dalam era modern, German Open masuk ke dalam BWF World Tour dan menjadi salah satu turnamen yang cukup kompetitif di level Super 300. Dari awal kemunculannya di tahun 1955 hingga kini terus berkembang. German Open menjadi bagian penting dari sejarah bulu tangkis di Eropa. Di urutan ke-9 ada US Open Badminton Championships. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1954 dan menjadi salah satu turnamen bulu tangkis tertua di kawasan Amerika. Pada edisi-edisi awal, Judy Devlin sangat mendominasi, terutama di sektor tunggal putri. Pada masa awalnya, US Open sempat menjadi salah satu pusat kekuatan bulu tangkis dunia, sebelum dominasi beralih ke Asia. Kini, US Open menjadi bagian dari BWF World Tour di level Super 300 dan tetap menjadi ajang penting untuk mengumpulkan poin ranking dunia. Di urutan ke-8 ada Thomas Cup. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1948 sampai 1949 dan merupakan kejuaraan dunia beregu putra. Kompetisi Piala Thomas adalah ide Sir George Allen Thomas, pemain bulu tangkis Inggris yang sangat sukses pada awal 1900-an. Idenya diterima dengan baik pada Pertemuan Umum Federasi Bulu Tangkis Internasional pada tahun 1939. Turnamen pertama awalnya direncanakan untuk tahun 1941 sampai 1942, tetapi ditunda karena Perang Dunia II. Pada edisi perdananya, gelar juara diraih oleh Malaysia. Sepanjang sejarahnya, Indonesia dan Cina menjadi dua kekuatan utama dalam turnamen ini. Indonesia dengan 14 kali juara dan Cina dengan 11 kali juara. Dari awal kemunculannya hingga kini menjadi simbol supremasi dunia, Thomas Cup adalah puncak dari persaingan beregu putra dalam bulu tangkis. Di urutan ke-7 ada Malaysia Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1937 dan menjadi salah satu turnamen tertua di Asia. Menariknya, Malaysia Open menjadi salah satu turnamen dengan sejarah panjang rivalitas antar pemain top dunia. Dalam era modern, Lee Chong Wei mencatatkan rekor luar biasa dengan 12 gelar. Saat ini, Malaysia Open berstatus Super 1000, menjadikannya salah satu turnamen dengan level tertinggi di dunia. Dari awal kemunculannya, hingga kini menjadi panggung elit. Malaysia Open menjadi simbol kekuatan bulu tangkis Asia. Di urutan 6 ada Denmark Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1936 dan menjadi salah satu turnamen tertua di Eropa yang masih aktif hingga sekarang. Pada edisi awalnya, pemain-pemain Eropa mendominasi sebelum akhirnya Asia mengambil alih kekuatan. Dalam era modern, turnamen ini menjadi bagian dari BWF World Tour dengan kategori Super 750. Dari awal kemunculannya di tahun 1936 hingga kini tetap menjadi turnamen elit. Denmark Open menjadi salah satu pilar penting dalam bulu tangkis internasional. Di urutan kelima ada Dutch Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1931. Pada edisi awalnya, pemain-pemain Eropa mendominasi seluruh sektor. Seiring waktu, dominasi mulai bergeser. Masuknya pemain-pemain dari Asia mengubah peta persaingan secara signifikan. Dalam perjalanannya, turnamen ini tetap bertahan dalam kalender internasional, meskipun tidak selalu berada di level tertinggi. Dari awal kemunculannya di tahun 1931, hingga kini tetap eksis. Dutch Open menjadi salah satu saksi awal berkembangnya bulu tangkis di benua Eropa. Di urutan keempat ada French Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1908 dan menjadi salah satu turnamen tertua di Eropa. Pada edisi awalnya, pemain-pemain Eropa mendominasi seluruh sektor. Seiring berkembangnya bulu tangkis, dominasi mulai berpindah ke Asia. Menariknya, French Open mengalami perkembangan yang signifikan dalam era modern. Turnamen ini kini menjadi bagian dari BWF World Tour dengan kategori Super 750. Sebagai salah satu turnamen elit di Eropa, French Open selalu menarik perhatian pemain-pemain terbaik dunia. Dari awal kemunculannya di tahun 1908, hingga kini menjadi bagian dari elit dunia. French Open menjadi salah satu turnamen penting dalam sejarah bulu tangkis internasional. Di urutan ketiga ada Scottish Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1907 dan menjadi salah satu turnamen bulu tangkis tertua dalam sejarah. Pada edisi awalnya, pemain-pemain dari Inggris dan Skotlandia mendominasi turnamen ini,
terutama George Alan Thomas yang meraih gelar juara di 3 sektor berbeda di edisi perdana turnamen ini. Dalam perjalanannya, turnamen ini tetap menjadi bagian dari kalender internasional, meskipun tidak berada di level elit. Dari awal kemunculannya di tahun 1907, hingga kini tetap eksis. Scottish Open menjadi salah satu warisan penting dalam sejarah bulu tangkis dunia. Di urutan kedua ada Irish Open. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1902, menjadikannya salah satu turnamen bulu tangkis tertua di dunia. Pada edisi awalnya, pemain-pemain dari Inggris dan Irlandia mendominasi hampir seluruh sektor. Dan dari tahun 1902 sampai 1923, sektor tunggal putri tidak ada dalam kompetisi ini. Dalam perjalanannya, Irish Open tetap bertahan sebagai bagian dari kalender internasional, meskipun tidak berada di level tertinggi. Dari awal kemunculannya di tahun 1902, hingga kini tetap bertahan. Irish Open menjadi salah satu simbol sejarah awal bulu tangkis dunia. Di urutan pertama ada All England Open Badminton Championships. Turnamen ini pertama kali digelar pada tahun 1899 dan menjadi turnamen bulu tangkis tertua di dunia. Pada edisi awalnya, pemain-pemain Inggris mendominasi hampir seluruh sektor. Menariknya, sepanjang sejarahnya, Rudy Hartono menjadi pemain tersukses di sektor tunggal putra dengan 8 gelar, dan 7 diantaranya diraih secara berturut-turut. Hingga kini, memenangkan All England tetap menjadi impian setiap pemain bulu tangkis. Dari awal kemunculannya di tahun 1899, hingga kini tetap menjadi yang paling bergengsi. All England adalah simbol sejarah dan kejayaan bulu tangkis dunia. Sekian dan terima kasih. Untuk yang nonton sampai selesai, absen di kolom komentar ya.